Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, serta ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa teman-teman berlangganan channel Kisonggo Langit supaya bisa mendapatkan konten eksklusif dan juga manfaat lainnya. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang garis kehidupan teman-teman yang berzodiak Gemini. Karma baik apa yang akan diterima di tahun 2026 dan juga pesan leluhur apa yang akan disampaikan kepada teman-teman kelahiran zodiak Gemini dia di tahun 2026 yang akan datang. Ya, di tahun 2026 teman-teman yang berzodiak Gemini ya banyak sekali choice ya, banyak sekali pilihan yang datang. Dan juga ya mungkin ini dalam asmara ya, teman-teman Gemini yang single ini akan banyak yang datang gitu ya, akan banyak yang menggoda, ada banyak yang suka ngegebet gitu ya bagi teman-teman Gemini yang single. Jadi mungkin kamu akan sulit dalam memilih gitu ya, mana yang terbaik, mana yang benar tulus sama kamu ya, karena mereka semua sangat perhatian, ngasih gift gitu ya kepada kamu ya. Jadi kamu benar-benar harus bisa memilihnya dengan hati-hati teman-teman Gemini yang masih single ya. Jangan hanya berdasarkan fisik tapi hatinya. Terus juga yang perjuangannya tidak hanya di awal saja. Yang biasanya kalau ngegebet, wah semua perjuangannya dilakukan, tapi ketika sudah mendapatkan malah biasa-biasa saja. Jadi ya perhatiannya pun seterusnya. Kamu kira-kira nih, wah ini kayaknya dia perhatiannya tulus, nggak cuman ada pengen deketnya aja, nggak hanya karena lagi ngegebet aja gitu ya. Jadi tidak semua yang kelihatannya menarik itu baik hatinya gitu ya. Jadi kamu nggak boleh memilih hanya berdasarkan penampakan luarnya saja. Oh, good looking ya. Ya ada bagusnya good looking tapi juga good attitude, good heart gitu ya. Jadi parasnya tampan, hatinya tampan juga, hatinya baik, ataupun parasnya cantik, hatinya pun cantik gitu ya. Jadi jangan hanya berdasarkan penampilan luarnya saja, tapi luar dan dalam gitu ya. Terus juga bagi teman-teman yang berzodiak Gemini yang sudah memiliki pasangan ya, ya mungkin akan ada yang menggoda kamu di tahun 2026. Ya jadi teman-teman Gemini ini memang harus berhati-hati ya, baik yang masih single ataupun punya pasangan gitu ya. Yang udah punya pasangan kok delalah, kok ada yang suka juga gitu ya, padahal kita sudah memiliki pasangan. Nah, ya ketika seperti itu terjadi ya kamu harus ikhtilat gitu ya, menjaga pertemanan, batasan pertemanan kepada lelawan jenis gitu ya. Walaupun nanti itu bentuknya dalam bisnis itu rekanan kerja, ya kamu ada orang ketiga gitu ya, yang sebagai perantara. Tidak, ketika ngomongin bisnis ataupun karir nggak cuman berduaan gitu ya. Ya mungkin itu bagian dari menggoda kamu gitu ya, dia suka sama kamu, niatnya untuk membantu bisnis kamu, membantu karir kamu. Nah ketika seperti itu obrolannya, ya kamu adakan orang ketiga sebagai pendamping supaya nggak hanya ngobrol berdua gitu ya. Terus juga di tahun 2026 teman-teman yang berzodiak Gemini ya akan banyak pilihan dan tawaran pekerjaan baru yang datang ya. Ya mungkin kamu udah bekerja selama ini tapi ada perusahaan yang nawarin, ataupun teman yang bekerja di perusahaan lain, di pabrik lain gitu ya, nawarkan pekerjaan ke kamu, ataupun tawaran kerja sama bisnis gitu ya. Nah, kamu di sini di tahun 2026 memang harus realistis. Jangan hanya terbuai dengan kata-kata manis, fantasi ataupun angan-angan saja, iming-iming gitu ya.
Kalau kamu kerja di perusahaan saya nanti jabatan kamu ini, gaji kamu sekian. Ya jangan hanya terbuai dengan itu, tapi benar-benar pikirannya harus realistis gitu ya. Oh kalau kamu kerja sama-sama saya, gabung bisnis saya, nanti untungnya sekian, perputaran uangnya sekian. Jadi ya harus benar-benar kamu bijaksana, jangan hanya terbuai dari kata-kata manisnya saja. Kamu harus membuat keputusan ya dengan banyaknya pilihan yang mungkin membuat hati kamu bingung gitu ya. Dan pentingnya kamu untuk memprioritaskan dan juga berkomitmen pada satu pilihan yang memang sesuai dengan hati kamu. Kamu nyaman dalam menjalaninya gitu ya. Terus juga di tahun 2026, teman-teman yang berzodiak Gemini ya memang harus menjaga keharmonisannya dengan pasangan. Ya harus spend time dengan pasangan ya, habiskan waktu bersama pasangan, quality time yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya ini berkurang quality time bersama pasangan. Ya jadi jarang keluar bareng, jarang makan di luar sama-sama gitu ya. Nah, di tahun 2026 ini memang harus dijaga keharmonisannya. Habiskan waktu luang ya, selesai pulang kerja, selesai pulang usaha, ya makan bersama pasangan di luar malam minggu, jalan-jalan, nonton bioskop. Nah itu quality time yang akan menjaga keharmonisan dengan pasangan. Ya insya Allah di tahun 2026 juga akan ada kelancaran dari usaha yang dijalani dan juga kelimpahan dalam materi ya, yang menjadi tanda sukses dalam karir dan usaha yang dijalani bagi teman-teman Gemini ya, dan juga memulai proyek baru dan usaha baru ya, karena kemungkinan sukses yang tinggi di tahun 2026. Jadi nggak boleh menutup kemungkinan dengan proyek yang baru, usaha yang baru ataupun pekerjaan yang baru, tapi memang ketika tawarannya banyak yang datang, kamu harus hati-hati dalam memilih mana yang terbaik dari yang menawarkan ya pekerjaan ataupun bisnis yang memang menjanjikan keuntungannya buat kamu ya. Kebahagiaan di tahun 2026 bagi teman-teman yang berzodiak Gemini ya, banyak kelimpahan, berkah, karma baik yang turun. Dan juga bagi yang sudah menikah ya, bisa jadi tambah momongan di sini ya. Bagi yang sudah menikah bisa tambah momongan, ataupun yang sudah lama menanti kehamilan ya, lama menanti buah hati, akhirnya ya ini menjalani pertanda kehamilan gitu ya, bertambahnya anggota baru di tahun 2026 ya. Jadi berkah rezekinya nggak hanya sekedar nominal materi, tapi rezeki keturunan, rezeki anak yang sudah lama dinanti gitu ya. Mungkin kakak udah punya anak pertama, anaknya pengen adik, akhirnya dapet gitu ya. Sudah lama nunggu momongan, akhirnya dapat di tahun 2026. Nah bagi teman-teman Gemini yang lajang tadi ya, ataupun yang sedang PDKT, ya akan ada hubungan baru yang penuh kasih. Ya intinya kamu harus dalam memilih yang terbaik gitu ya, karena Gemini ini banyak yang seneng gitu ya. Ketika seneng gak cuma dari satu orang, tapi 2-3 orang lebih. Nah ketika memilih harus yang terbaik dan libatkan Allah dalam pilihannya. Istiharoh kalau misalkan masih kesulitan dalam menentukan pilihan, sholat hajat gitu ya, minta petunjuk, nanti akan diberikan ya tanda-tandanya berdasarkan kejadian nyata ataupun melewati mimpi gitu ya. Setelah melalui proses sholat hajat, istiharoh gitu ya, libatkan Allah dalam pengambilan keputusan baik asmara ataupun karir bisnis yang dijalani. Terus juga benar-benar di tahun 2026 ini harus bisa menjaga mitra bisnis, partner kerja kamu ya. Jadi kamu harus jaga silaturahmi, karena mungkin akan ada konflik, selisih paham gitu ya, iri hati. Nah kamu memang harus bisa hati-hati. Kalaupun ada saingan ya dalam promosi jabatan kamu di perusahaan yang kamu jalani, di pabrik mungkin kamu naik jadi supervisor, jadi kepala bagian, jadi manajer. Nah ada persaingan di sana, kamu harus memenangkannya pun dengan bijaksana. Ya yang kalah jangan sampai merasa dipecundangi gitu ya. Oh kok kamu baru kok bisa naik jabatan gitu ya. Ya tapi ketika kamu memang udah berkualitas ya, tapi dengan cara yang baik dan santun. Jadi walaupun nantinya anak buah kamu lebih muda, dia tidak merasa
ya tidak hormatnya ya segen gitu ya, tapi tidak takut dan tidak menjelekkan di belakang ketika kamu mendapatkan promosi jabatan ataupun karir kamu ya, ataupun kamu di bidang kepemerintahan, kamu mengambil kemenangan tersebut, memenangkan promosi tersebut dengan bijak, dengan baik gitu ya. Jadi menang secara sehat. Dan dalam kesehatan ya, teman-teman Gemini di sini Kisonggolangit lihat memang harus bisa menjaga pola makan kamu ya. Mungkin di sini ada lupa makan makanan sehat gitu ya, sering makan makanan di luar rumah yang ya cepat saji, junk food, dan ini mengganggu kesehatan kamu. Nah, kamu di tahun 2026 ini memang harus menjaga pola makan. Ya ya kalaupun keluar tapi yang terjamin gitu ya kebersihannya. Ya misalkan seminggu biasanya 7 kali makan di luar, ya seminggu sekali gitu ya. Spend time-nya malam minggu sama pasangan, makan makanan sehat dengan restoran yang memang terjamin mutu dan kualitasnya. Dan juga menghentikan kebiasaan yang tidak sehat gitu ya. Bagi yang laki-laki mungkin merokok, minum minuman keras, begadang, yang hal-hal yang seperti tidak penting ya, yang merugikan fisik dihindari. Dihentikan pola kebiasaan yang tidak sehat. Dan juga harus memfokuskan untuk pola hidup yang lebih sehat ya. Ya lari pagi, kalaupun Sabtu Minggu misalkan gitu ya, atau lari ke GBK kan bisa makan sama pasangan, lari sama pasangan, atau bersepeda bersama pasangan. Jadi quality time-nya dapat, kesehatannya dapat, tubuh jadi bugar gitu ya. Dan dalam menjalani aktivitas juga fit gitu ya. Jadi ketika pola makannya dijaga, kebiasaan yang tidak baik dikurangi, dihentikan, fokus dengan pola hidup yang sehat akan membantu juga dalam karir dan usaha yang dijalani. Dan di tahun 2026 teman-teman Gemini ya, bagi ketika ada permasalahan yang terjadi harus mendahulukan kompromi gitu ya, jangan mendahulukan emosi. Jangan sampai kamu lepas kontrol. Ya kadang ketika marah kamu mungkin akan meluap gitu ya. Jadi kamu harus bisa ya mengkontrol diri, ucapan, jangan sampai menyakiti pasangan, ataupun dalam karir jangan menyakiti partner kerja, mitra bisnis kamu gitu ya. Dan juga harus tetap disiplin dalam pekerjaan dan usaha yang dilakukan saat ini. Ya walaupun bacaannya bagus, tetap ikhtiarnya itu harus istiqomah, harus continue, harus maksimal. Ya, mungkin kamu kurangnya figur seorang ya bapak gitu ya, tapi ya seorang yang dituakan dalam hidup kamu, yang bisa memberi kamu petua, ya kamu nggak boleh patah semangat ketika ada kekurangan tersebut gitu ya. Kamu harus bisa menjadi orang yang ya menjadi diandalkan dalam keluarga kamu, dalam lingkungan kamu. Jangan sampai kelemahan itu dijadikan alasan kamu marah-marah, tidak kendali dalam emosi ya. Jadi harus membuat kamu justru lebih lebih baik lagi gitu ya. Tidak harus membuat kamu patah semangat ya. Terus juga mengatasi rasa bosan, rasa jenuh ya terhadap rutinitas yang dijalani. Ya mungkin kamu mulai bosan gitu ya, tapi itu kan hal yang kamu lakukan dalam mencari rezeki ya. Jadi kamu harus bisa menjaga mood kamu, menjaga semangat kamu dalam ikhtiar yang kamu lakukan. Ya jadi mengurangi stres gitu ya ketika kamu tuh ya niatnya kerja usaha itu ibadah. Jadi ketika kamu jalani enjoy, niatkan sebagai hobi gitu ya. Pekerjaan yang kamu jalani ya seperti pemain bola gitu ya, pemain basket nyari duitnya di hobi dia gitu ya. Dia main basket dapat duit, itu hobi dia. Dia main bola, itu hobi dia jadi duit pekerjaan dia. Nah, ketika dia main bola, dia main basket, dia tidak capek walaupun keringetan ya. Nah, itu ketika usaha ikhtiar yang dijalani dijadikan hobi, tidak akan merasa lelah. Jadi teman-teman Gemini harus melakukan seperti itu ya. Jadi nanti mungkin akan sakit kepala, insomnia gitu ya ketika kamu merasa jenuh, kebosanan, karena semuanya berpusat di pikiran. Kamu harus bisa menjernihkan pikiran kamu, ya merenung, refleksi diri ya, mencari keseimbangan gitu ya, membangun kedisiplinan dan juga cari solusi kreatif. Ya jadi
berlibur bersama pasangan ya, sebulan sekali misalkan ya pergi keluar ya, ataupun ketika kamu cuti pekerjaan ya, kamu bisa berlibur ke tempat yang memang kamu impikan bersama pasangan, spend time, menghabiskan waktu, quality time ya. Terus juga jadi sembari mencari solusi, keharmonisannya pun tetap terjaga. Kamu juga bisa recharge energi. Jadi teman-teman Gemini ya boleh sering cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan asmara maupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kisonggolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.